Mobil ini dari 2020 di Jepang, dia sudah masuk menjadi mobil dengan teknologi of the year. Bahkan di Indonesia ketika masuk 2022-2023 sudah menjadi car of the year juga. Like mobil EV, dan juga mobil ini sebenarnya digerakkan oleh baterai, tapi ada generator bensin. Klaimnya dia bisa mencapai dalam kota 20-25, bahkan luar kota bisa 25 sampai hampir 30. Penghargaan paling prestisius untuk sebuah kendaraan atau mobil adalah predikat Car of the Year. Mobil ini dari 2020 di Jepang, dia sudah masuk menjadi mobil dengan teknologi of the year. Bahkan di Indonesia ketika masuk 2022-2023 sudah menjadi Car of the Year juga. Bahkan sekali lagi di negara tetangga kita, di Malaysia dan Thailand, mobil ini juga masuk 2025 menjadi kembali Car of the Year. Mobil ini adalah Nissan Kicks e-Power 2024. Teknologinya pakai Nissan Safety Shield, dan mobil ini punya panjangnya 4305, lebarnya 1760, dan tingginya 1615. Semampai kita bisa lihat mobil ini mukanya mungkin berbeda dengan saudara-saudaranya, tapi ini mobil beda sendiri. Dia agak nameless, tapi sebenarnya mobil ini fiturnya ganas, ya, bahkan tenaga juga ganas. Ini lampu-lampunya semua sudah putih. Ini grill depannya Nissan banget, ya. Ini odometernya kecil banget. Headlampnya semuanya tidak ada pecah rambut, utuh. Tuh lihat, krom-kromnya juga cakep. Ini krom. Dia perpaduan putih, krom dan hitam. Ini ada baret sedikit. Nanti mungkin area bumper nggak ada masalah kalau kita repair. Dan ini juga sudah LED. Dia pakai ban Dunlop. Ini velgnya, ini bannya 205 555 ring 17. Agak jarang pakai 55 sebenarnya, tapi ya ini cukup padat dengan over fender, dan masuknya ini mobil yang hybrid, bener-bener mobil yang dikendarai atau nyaman banget seperti EV, like mobil EV. Dan juga mobil ini sebenarnya digerakkan oleh baterai, tapi ada generator bensin. Jangan lupa depan dan belakangnya dia sudah disc brake, sama-sama ring 17. Nah, belakangnya juga seperti saudaranya, tapi jauh lebih menarik. Teman-teman, mobil ini punya radius putar kecil banget, bahkan lebih kecil daripada Yaris Cross. Yaris Cross 5,2, ini 5,1 radius putar. Nah, ini yang paling menarik. Neng. Tangki bahan bakarnya 41 liter. Klaimnya dia bisa mencapai dalam kota 20-25, bahkan luar kota bisa 25 sampai hampir 30. Artinya kalau kita range tarik untuk satu tangki bahan bakar, dia bisa mencapai ceceng 1000 km. Jadi mobil ini nggak main-main, dan sekali lagi dengan tenaganya nanti kita informasikan area mesin yang melimpah banget. Ya, Nissan Kicks e-Power. Area belakangnya nih ada LED. Kalau yang sebelum facelift dia di sininya terpotong, tapi ini jadi jauh lebih manis. Ada antena shark fin, high mount stop lampnya ada di dalam kaca. Biasanya ada beberapa di mobil di spoiler, tapi ini ada di dalam kaca, jauh lebih menarik. Dan ini warnanya putih metalik. Jadi kalau di compare dengan beberapa putih, dia memang sedikit agak kuning, tapi ini bukan kuning bagaimana, kuningnya memang metalik, mutiara maksud saya. Nah, dalamnya tuh, ya, ini ada cover tuh besar. Dia mobil ini tidak punya ban serep, tapi dikasih kompresor. Ya, jadi ada P3K semua lengkap. Ini juga lengkap tuh. Ya, ini mungkin saya nggak tahu, mungkin di beberapa negara syaratnya sudah seperti ini. Ini baut-baut juga semua utuh, sealer juga utuh, door trim semua aman, dan odometernya mobilnya kecil banget, hanya belasan ribu. Kita lihat ya area interior. Mobil ini memang digerakkan oleh baterai sih, ya, jadi mesin bensinnya hanya untuk generator, dan tenaga mesinnya juga 1200 cc, tapi yang
hebatnya mobil ini tenaganya untuk motor listriknya yang dahsyat, nanti kita jelasin depan. Ini di sini ada drive mode, menarik ya. Ketika EV-nya cukup, kita pakai benar-benar EV. Di sini ada tombol EV. Nah, dia benar-benar EV. Jadi artinya tanpa bensin sama sekali. Ya, di sini ada drive mode, ada Eco, normal dan sport. Ya. Yang menariknya juga, saya beberapa kali tes itu benar-benar. Nah, ini mesinnya nyala nih. Ini mesin nyala. Waktu kita pakai Eco, itu regen brake-nya atau regeneratif brake-nya berasa banget. Jadi istilahnya dulu one pedal. Jadi kita hampir tidak menggunakan rem, karena begitu kita angkat, regeneratif brake-nya berfungsi sangat-sangat baik. Perlu adaptasi mungkin sekitar beberapa menit, tapi setelah pakai model itu one pedal, wah rasanya nikmat banget. Mobil ini belum ada sunroof, tapi sun visor ada dua-duanya ada vanity mirror gitu ya. Aman semuanya. Ini lampu-lampunya dia warnanya warm white ya, tidak seputih seperti headlampnya, tapi aman. Interior bersih, bagus. Nah, ini sini area soft touch, di sini masih hard. Ada beberapa glossy. Nah, ini yang menarik, sejak dia facelift atau minor change, di area perpindahan gearnya ini ada bentuknya seperti joystick kecil, tapi menarik. Ini kalau malam nih, tuh nyala tuh ya, dikelilingi dengan LED, menarik banget. Dan ini sekali lagi tadi ya, ada EPB, auto hold, start stop. Di sini dia masih ada tombol. Tadi ada drive mode, EV, dan di sini ada PRND dan B. B itu ya brake ya. Modelnya ya seperti tadi, bisa disamakan juga waktu kita setting di Eco atau Sport. AC-nya, ini mobil saya nggak ngerti kok dingin banget ya AC-nya. Bahkan lebih dingin dibanding mobil-mobil biasanya. Dingin banget. Ini kita pakai satu aja dingin banget. Dia arah semburannya bisa 3 dari defroster kaca depan, depan sini, dan area bawah kaki. Ya, bagian belakang juga bisa. Steering wheel-nya lengkap banget karena dia sudah pakai Nissan Safety Shield. Jadi mobil ini kalau di Honda namanya Sensing, mungkin kalau di Toyota namanya TSS ya. Jadi ini lengkap sekali. Dia ada adaptive cruise control, lane keeping assist, ada blind spot monitoring. Dia lucu kalau biasanya orang di mobil lain ada di area spion, tapi dia adanya di sini. Nyala di sini, ini ada lampunya. Jadi sangat menarik. Dan lagi kalau glove box-nya agak kecil ya, karena lebarnya dia juga cuma 1760. Tapi overall semuanya masih berfungsi sangat baik. Elektrik, aman. Power correction maksud saya. Ini bisa tilt steering dan teleskopik. Nah, ini bensinnya mati lagi, yang berfungsi hanya baterai. Yuk kita lihat area mesin. Mesinnya 1200 cc, dia hanya untuk generator bensin. Jadi intinya mobil ini sebenarnya bisa dipakai Pertalite. Ya, dengan kapasitas 1200 cc cukup pakai Pertalite, dan itu nggak ada masalah karena hanya untuk generator. Tapi utamanya adalah mobil ini berpenggerak baterai. Nah, dengan kapasitas baterai ini, tenaganya yang saya salut adalah torsinya. Nanti kita bahas sedikit. Ini masih dekil, tapi baut-baut semua masih utuh. Ya, area tulang semua, semua bullhead-nya, kacamatanya semua aman. Teman-teman, mobil ini punya tenaga 130-an horsepower, tapi torsinya 280 Nm. Anda tahu 280 itu sekelas mobil apa? Saya sebutin, Toyota GR86 atau Subaru BRZ, bayangin. Atau Mini Cooper SE. Bahkan Mini Cooper yang turbo 1500 jauh di bawah dia torsinya. Jadi jangan di-compare dengan, selevelnya dengan hybrid Jepang. Jauh, mobil ini torsinya gokil. Rasanya seperti mengendarai sebuah EV car. So, teman-teman, silakan kontak kami, ada nomor di bawah ini. Nissan Kicks e-Power 2024, dan juga kami ada Instagram, TikTok, dan website dengan alamat indigoauto.id. Nah, untuk teman-teman juga kita ada era 24 jam di mana membantu sahabat Indigo Auto di seluruh Indonesia, di mana kita melayani locksmith, ada towing, dan anything else di semua wilayah yang bisa di-cover dengan 8.000 rekanan bengkel kami. So, cuma satu unit, dan jangan lupa kami ada disupport oleh SolarGuard PPF Gading Serpong, di mana setiap mobil Indigo Auto unitnya kita di cover oleh SolarGuard PPF Gading Serpong dengan memberikan glass fusion, yaitu coating kaca di area windshield. Jadi sangat nyaman dan sangat membantu untuk daerah kita yang sangat tropis ini, hujan panas. Nah, ini sangat melindungi area windshield atau area kaca. So,
Kendaraan Fast hanya 1 unit. Salam sejahtera untuk kita semua. God bless you all. Bye-bye.